Hai Simpanizen, kembali lagi dengan saya Farida Jen Quinta sebagai influencer of Simpan. Dan sekarang hari ini aku nggak sendirian di Deep Convo. Kenalin nggak ya? Nggak usah dikenalin, Sinta juga kenal. Tapi nggak apa-apa deh, sekali-sekali deh. Aku mau ngenalin, aku aja yang ngenalin, nggak usah. Nggak usah ya, aku dulu. Dengan Bapak Digital Fahri Mirza. Halo. Hari ini kita mau bahas apa Bapak? Bahas gimana caranya dapat cuan dari AI. Cari cuan dari AI. AI. Artificial Intelligence. Oke. Artificial Intelligence. Cari, kok salah sih? Cara cari cuan dari AI. Betul. Sesuai dengan judulnya nih, Bapak Digital, yaitu Deep Convo. Aku mau tahu dong backgroundnya Bapak Digital tuh gimana, bukan apa yang terjadi di belakang ya, bukan. Jadi kayak backgroundnya tuh pengalamannya tuh gimana sih, kok bisa sekarang terjun ataupun fokus di AI. Boleh ceritain dong Bapak Digital, silakan. Halo semuanya, saya Bapak Digital. Jadi kalau misal kalian ke Instagram ataupun TikTok tinggal cari Bapak Digital untuk konten-konten tentang AI dan sebagainya. Saya udah berkecimpung di marketing sekitar 8-9 tahun. Dan akhir-akhir ini saya pakai AI untuk mempermudah dan mempercepat dan memperbanyak apa yang saya kerjakan sekarang di marketing. Jadi saya di marketing kan fokusnya udah banyak ya, ada sosial media, SEO dan sebagainya. Dengan adanya AI, yang dulunya saya bisa ngerjain mungkin cuma 1 klien, 2 klien, sekarang bisa 9-11 klien per bulan. Aku kira 100. Itu soon. Dari klien tersebut mostly kebanyakan dari luar, sekitar dari 14 negara. Go international. Ya, kayak dari Amerika, Singapura, Kanada, New Zealand, China, yang mostly dari luar. Ya. Karena di sini nggak laku. Bukan nggak laku sih, karena currency sih. Upsi daisy. Jadi berarti tadi kan Bapak Digital udah bilang udah berkecimpung di dunia marketing. Iya, betul. Nah, bagaimana cara Bapak menemukan passion di dunia marketing itu dari awal? Apakah Bapak trial and error? Oke, gue kan lagi nyari-nyari nih, gue tuh sebenarnya sukanya di dunia apa? Kan kayak misalkan contoh dunia keuangan, dunia apa namanya? Desain, accounting, gitu-gitu. Udah gimana caranya kok bisa milih marketing? Jadi sebenarnya kalau di marketing tuh kebetulan saya dulu kan dari semester 1 kuliah tuh udah mulai banyak ngerjain something ya. Jualan. Kayak bukan jualan sih, kayak nge-freelance gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman, "Ri, bisa nggak tolong buatin video gini, buatin desain ini?" Anything yang saya kerjain. Jadi di satu saat waktu itu intern juga, saya tuh merasa kayaknya marketing nih enak nih, soalnya ada creativity, terus ada technical juga, ada analitik. Akhirnya ya udah saya terusin sampai sekarang gitu. Jadi karena udah tahu itu passion Bapak dari dulu, jadi dari doing dong. Jadi karena melakukan dong. Betul, jadi kayak betul. Oh, kayaknya ini cocok nih buat gue gitu kan. Nah, terus karena sekarang itu udah berkembang zamannya dan ekonominya, jadi sekarang ditambah dengan AI. Yes, betul. Jadi kalau AI itu lebih ini ya, kalau misalnya garis bawah itu AI itu buat mempermudah, mempercepat dan memperbanyak apa yang udah kita kerjain kayak gitu. Soalnya kan orang-orang banyak sekarang, wah kita kerjain AI aja as a core. Coba dulu kita apa-apa pakai AI ya. Lulus 2 tahun kayaknya. Setahun bisa deh. Sekarang kan anything, maksudnya nulis tugas, skripsi semua langsung cepet banget. Sekarang sih ya, kita juga sih sebenarnya di kerjaan. Apalagi Bapak kameramen tuh apa-apa ChatGPT dan AI. Yes, betul. I see. Nah, kapan pertama kali Bapak Digital sadar kalau ternyata AI ini bisa ngasilin cuan gitu. Itu gimana ceritanya? Jadi pertama kali ngulik AI itu sekitar 2 ke 3 tahun yang lalu ketika ChatGPT baru beta ya, maksudnya baru ngerilis ya. Terus saya mikir ada potensi di sini. Karena bayangin yang dulu kita buat contoh di sini ya, buat artikel tuh ya. Misalnya kita buat artikel, satu artikel mungkin sejam 2 jam. Bukan 2 hari.
bisa juga 2 hari. Oke. Nah, ketika AI datang, ChatGPT itu nggak sampai 10, maksudnya nggak sampai sejam, paling cuma 10 menit ataupun 15 menit. Dan saya mikir, nah kalau misalnya saya bisa ngerjain ini, yang dulunya saya ngerjakan satu kerjaan 2 jam, sekarang cuma 10%, 10 menit. Jadi sisanya itu bisa saya kerjain yang lain, maksudnya bisa nambahin klien, bisa nambahin ini, gitu. Akhirnya saya benar-benar fokus ke AI, saya nyoba-nyobain semua AI yang baru-baru, terus juga saya mau buat konten, dan surprisingly, konten-konten yang saya buat di Instagram atau TikTok itu langsung booming. Maksudnya kayak Iya, laku. padahal saya cuma apa namanya? Iseng-iseng aja. Oke. Oh, ternyata orang-orang menarik nih sama interest dengan AI kayak gitu. Jadi potensi interestnya tuh banyak ya, mungkin karena zamannya juga udah AI. Iya, gitu. benar-benar. Nah, untuk dari Bapak Digital nih, apa pesan untuk kayak apa atau saran untuk para pemula yang ingin terjun di dunia AI? Kayak apakah yang harus dipelajari ataukah apakah yang harus dimulai gitu, sebelum terjun ke dunia AI? Oke. Ini pertanyaan yang sangat banyak Berbobot. banyak banget yang nanya ke saya. Jadi kayak banyak yang nanya, saya tuh pengen belajar AI, terus mulai dari mana gitu. Jadi jawaban saya yang paling saya ini adalah, kamu mau outputnya seperti apa? Kayak gitu. I see. Jadi kalau misalnya kamu mau nyobain setiap AI yang ada sekarang, itu bakal ratusan, bakal ribuan, nggak bakal selesai. Karena misal kamu belajar satu AI, bakal ada AI yang baru. Selalu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu outputnya, misalnya saya ini mau belajar AI karena untuk accounting ataupun untuk finance. Nah, kalian jadi tahu tuh accounting apa gitu. Habis itu dari situ baru belajarin, kalau misalnya accounting itu di sini. Jadi nggak perlu mempelajarin semua AI. Nah, kalau saya analogiin tuh kayak gini. AI itu kayak wajan atau alat masak ya. Kita manusia itu sebagai kokinya. Gitu. Walaupun kita itu chef. Walaupun kita nasi goreng, cara buatnya ya udah kayak gitu. Tapi setiap nasi goreng kan beda-beda, tergantung kokinya kan. Betul. Tergantung gimana orang yang AI di belakang itu. Kayak gitu. Sama juga kayak itu. Yang penting kita tahu outputnya apa, kita mau jadi apa. Setelah kita tahu outputnya apa, ya udah kita bakal tahu ingredientsnya apa. Jadi kalau misalnya saya mau fokus ke desain, AI-nya tuh ini. Saya fokus ke situ. Gitu. Bukan kita harus semuanya harus kita pelajarin, bukan gitu. Harus tahu outputnya apa, kayak gitu. Yang aku tangkap itu adalah kita udah harus tahu tujuan dan tujuan, result. betul. Ya nggak sih, jadi kayak yang tadi kan Bapak Digital udah bilang nih, lu maunya buat apa? Accounting kan, berarti ya udah lu fokus AI accounting yang ini. Karena tujuan lo apa? Misalkan biar gue lebih akurat, lebih mudah. Biar lebih mudah dan lebih cepat dan lebih simple gitu kan. Tapi ya jangan bilang, lebih baik better jangan ngomong gue mau terjun di AI tapi mulai dari mana. Iya. Tapi harus kayak gue udah for example gue udah di accounting nih. Nah, gimana caranya AI itu membantu gue? Yes, lebih baik kayak gitu nggak sih, daripada betul. kayak wah kelihatannya cuan nih dari AI, terus gimana ya gue ininya gitu. Kebanyakan orang-orang kan bagus, akhirnya mereka cobain semua tapi nggak ada resultnya, nggak ada hasilnya. Jadi kita harus tahu sekarang, soalnya cara kerja kita dan cara kita belajar itu beda banget dari dulu. Kalau dulu kan kita harus adalah satu-satu kita harus ini. Tapi kalau sekarang kita harus tahu hasilnya apa, baru diambil dari situ, kayak gitu. I see. Tapi itu sebenarnya dasar kita dari zaman bala nggak sih Bapak kita, bahwa kita harus menentukan tujuan. Yes, betul. Even di AI pun kita tuh sudah punya tujuan simpatisan. Jadi tujuan itu tuh sangat penting. Kayak nggak bisa tiba-tiba nyebur, tapi kayak nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau renang kemana. Iya, gaya apa gitu. Terus airnya air apa ya kan. Siapa tahu itu kita di air kobok, karena kita nggak ada yang tahu. Iya, benar-benar. Nah, Bapak Digital boleh kasih top 3 AI buat para pemula untuk cari cuan? Oke, top 3. Oke. Kalau ini berdasarkan pengalaman saya, ada 3 yang bersifat digital semua. Karena sekarang itu lebih fokus ke digital ya. Pertama itu lebih ke affiliate, kedua itu lebih ke digital product kayak e-book, misalnya kita di Instagram kan ada kayak e-book dan sebagainya. Ketiga service based. Nah, yang pertama itu affiliate. Kalau affiliate itu sekarang di TikTok, di mana-mana sekarang banyak affiliate kan ya. Ya udah kita tinggal buat video, gambar dan sebagainya. Yang dulu sebelum ada AI kita harus buat satu-satu video. Nah, sekarang tuh kita bisa pakai 10 video per jam, per 2 jam. Terus ya udah kita blasting aja gitu. Jadi kayak kita nebar umpan, nanti yang dapatnya mana ya udah itu yang akan kita dapat, itu affiliate. Yang kedua itu lebih ke digital product. Digital product kayak misalnya kita mau
buat spreadsheet ataupun buat e-book dan sebagainya. Nah, ini ada cerita pribadi ya. Waktu itu saya pernah dapat ads, jadi tentang dia tuh jual spreadsheet seharga 60 atau 70 ribu gitu. Terus saya ambil spreadsheetnya, saya masukin ke cloud. Cloud tolong buatin spreadsheet kayak gini tapi agak beda, buatin 3. Nggak sampai 10 menit dia udah buatin dan saya siap untuk kejual itu. Gitu. Semudah itu sekarang. Jadi kalau dulu kan kita harus riset, harus gini. Sekarang kita tinggal buatin cloud, terus kita jual. Kayak gitu. Nah, sama juga kayak misalnya kita buat e-book ataupun misalnya jualan yang buat gambar-gambar sebagainya, itu bisa juga pakai Canva dan sebagainya, itu lebih mudah sekarang. Dan yang ketiga itu di service base. Nah, service base itu lebih ke misalnya kita punya skill. Oke, saya itu bisa desain, saya itu bisa nulis, saya bisa influencer dan sebagainya. Ya itu naikin kayak gitu. Nah, bedanya dari yang dulu sampai sekarang adalah yang dulu itu kita ngerjakan sesuatu itu sejam 2 jam, sekarang bisa 10 menit dan juga jauh lebih mudah. Karena kita sekarang kan gini ya, gue nggak bisa nih, tapi bisa gara-gara cloud ataupun AI. Soalnya saya sering kayak misalnya dapat klien gitu ya, karena kalau misalnya saya kan lebih fokus di Upwork, yang kebanyakan Upwork itu orang US. Mereka nanya, bisa nggak kamu bantuin update website ini? Oke, saya oke aja. Saya tinggal ke cloud, masukin, ini brief dari klien saya. Nggak sampai 5 menit udah selesai. Paham nggak? Jadi kita tahu outputnya apa. Oke, klien saya mau ini, yaudah selesai. Itu service base. Nah, ada satu lagi yang mungkin underrated di antara 3 tadi kan ada affiliate, terus kedua ada digital product sama service. Yang terakhir adalah konten. Karena kalau misalnya kita konten, kita bisa personal branding, kita bisa konten untuk jualan kita dan sebagainya. Sekarang lebih mudah. Kita bisa misalnya Queen tahu ada Hicksfield, dia bisa buat video. Oke, bisa dengar. ya misalnya Ronaldo makan mie apa aja, kita bisa buat any video yang kita mau, tergantung gimana kita maunya. Ya udah kita bisa buat konten banyak-banyak, nanti kita bisa naikin followers dan sebagainya. Dan hasil akhirnya ya udah itu kalau misalnya kita mau naikin followers bisa, jualan bisa dan sebagainya gitu. Dan satu note yang saya pelajarin adalah di antara 4 tadi itu, misalnya kalian ingin double atau triple income dari yang sekarang, coba keluar dari Indonesia. Maksudnya sell your service, sell your product di luar. Kalau misalnya digital product itu bisa di Gumroad. Kalau misalnya di Gumroad itu kan dia lebih ke US ya. Jadi kita tuh dibayarnya pakai US. Kalau misalnya service itu di Upwork. Soalnya saya ngerasain juga Mbak, dulu saya pernah dapat tawaran ya sama ini. Itu padahal perusahaan besar, terus dia bilang gini, saya mau minta artikel. Waktu itu belum ada AI ya, jadi dia itu mintanya artikelnya dibuat sendiri. Satu artikel 10.000. Itu 5 tahun yang lalu. Dan saya mikir, seriously? Padahal kalau misalnya kita di luar itu bisa sampai 30 atau 40 dolar, which is sampai 800.000 satu artikel kayak gitu. Jadi bisa bandingin kan, maksudnya dua atau 3 bahkan lebih banyak di luar daripada dalam. Dan juga mungkin banyak orang kayak saya nggak bisa nih kalau misalnya di dalam negeri, soalnya udah banyak kompetisi gitu. Ya udah coba keluar, karena keluar tuh jauh lebih banyak lagi, klubnya lebih besar lagi kayak gitu. Internasional mungkin kesempatannya lebih banyak karena ya Indonesia tuh cuman seberapanya dunia kan. Dan cara masuk ke situ jauh lebih mudah juga. Jadi tinggal buat apps, kita punya portfolio, kita tahu jualannya apa, ya udah jualin kayak gitu. Kalau dulu kan kita harus kayak ya udah kayak gini, harus buat produk dulu. Effortnya lebih, sekarang tuh jauh lebih mudah ya. Kayak gitu. Nah, bisa nggak sih Bapak Digital kita cari cuan dari AI itu tapi tanpa jago desain, jago koprol, ya kan? Atau jago harus punya specialty gitu. Yes, betul. Misalkan kita nih, aku kayak rakyat jelata dan biasa aja, cuman kayak mau belajar AI itu. Yes. Nah itu bisa nggak sih langsung kayak ngerti cara cari cuan dari AI gitu? To be honest, saya nggak jago desain, saya nggak jago apa-apa, tapi saya tahu gimana cara result yang terbaik buat tersebut. Kayak contoh desain, desain kayak gini kayak nggak bagus nih, walaupun saya nggak jago desain, kayak ini gimana gradingnya dan sebagainya. Karena kalau misal detail-detail itu saya masukin ke AI, karena I don't want to work for that, tapi saya tahu hasil akhirnya seperti apa. Dan juga yang penting kita tuh tahu basicnya aja udah aman, karena ya sekarang every detail ya kita kasih ke AI kayak gitu. Justru sekarang kalau misalnya saya kan misalnya ini ya ada klien dari ini, mereka mau apa ya udah saya kasih gitu. Jadi misalnya, saya mau minta ini handle sosial media, oke siap. Buatin coding, oke siap. Padahal saya nggak bisa coding,
Yang penting kayak kan sekarang ada banyak ya. Oh gitu. Sekarang ada banyak Can ini do ya. everything ya berarti ya. Soalnya sekarang kalau misalnya kita ChatGPT Cloud, kita bisa pakai dictation, tahu dictation nggak? Jadi Iya, kayak iya. misalnya, tinggal ngomong aja, hey Cloud, ini klien saya gini, bisa nggak minta tolong si dia itu mau desainnya kayak gini, dia langsung buatin. Dan yang paling baru, sebenarnya nggak baru sih, kalau misalnya ada namanya tuh Cloud Extension, dia itu bakal masuk ke Chrome kita. Jadi misalnya Queen ngerjain apa aja ya, ngerjain desain, buat proposal, kita tinggal kasih tahu, Cloud, tolong kerjain proposal ini dari 1 sampai 10 harus kayak gini. Kita tinggal tidur, kita tinggal makan, dia bakal nyelesain sampai selesai. Itu sehebat itu kayak gitu.